Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolak ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa yang harus kita ketahui bahwa cara pandang umat Muslim dan umat Kristen terhadap sebuah kitab suci itu berbeda. Selain perbedaan pandangan terhadap kitab suci, isi cerita sesuatu dalam Al-Quran dan Alkitab pun berbeda, dan ada banyak perbedaannya. Contoh perbedaan itu, yang pertama, menurut Al-Quran, Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga. Itu terdapat dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 35. Sementara menurut Alkitab, Adam dan Siti Hawa diciptakan di bumi ini. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 29. Perbedaan yang kedua, menurut Al-Quran dalam surah 66 ayat 10, bahwa istri Nuh tidak selamat pada waktu peristiwa air bah. Sementara menurut Alkitab, istri Nuh juga selamat. Terdapat di dalam Kejadian 7 ayat 13. Merupakan perbedaan yang ketiga, menurut Al-Quran dalam surah 11 ayat 42 dan 43, ada satu anak Nuh yang tidak selamat waktu peristiwa air bah itu. Sementara menurut Alkitab, semua anak Nuh selamat dalam peristiwa air bah itu, yang terdapat dalam Kejadian 7 ayat 13. Perbedaan yang keempat, menurut Al-Quran dalam surah 21 ayat 68 dan 69, bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang penyembah Allah sejak masa mudanya dan pernah dibakar hidup-hidup akibat menghancurkan patung-patung berhala warga sekampungnya. Tetapi Allah datang menolongnya dan menyelamatkannya. Sementara cerita ini tidak ada dalam Alkitab, karena Ibrahim berasal dari keluarga penyembah dewa yang dipanggil Tuhan menjadi nabinya ketika ia berumur 75 tahun. Perbedaan yang kelima, menurut Al-Quran, yang mau dikurbankan oleh Ibrahim itu adalah Ismail. Terdapat dalam surah 37, surah As-Safaat ayat 107. Sementara menurut Alkitab, yang mau dikurbankan itu adalah Ishak. Terdapat dalam Kejadian 22 ayat 9. Kemudian perbedaan yang keenam, menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak pernah mengalami kematian. Sementara menurut Alkitab, Isa pernah mengalami kematian. Perbedaan yang ketujuh, Al-Quran membolehkan laki-laki berpoligami. Sementara menurut Alkitab, orang tidak boleh berpoligami. Walaupun di zaman raja-raja masih ada banyak raja-raja yang berpoligami, tetapi sebenarnya tidak dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedelapan, menurut Al-Quran, di surga masih ada perkawinan. Sementara menurut Alkitab tidak ada lagi perkawinan di surga, karena orang akan hidup seperti malaikat. Tidak ada lagi perkawinan. Selanjutnya yang kesembilan, menurut Al-Quran, manusia tidak butuh seorang juru selamat untuk masuk surga. Cukup hanya dengan berbuat baik atau beramal baik. Sementara menurut Alkitab, tanpa seorang juru selamat, manusia tidak akan bisa masuk surga. Tidak cukup berbuat baik untuk masuk surga, harus ada seorang juru selamat. Hal inilah yang membuat
perbedaan pandangan orang Islam dengan orang Kristen tentang kebenaran itu semakin jauh perbedaannya. Jarak pengertiannya semakin jauh berbeda. Kalau begitu, apakah sumber Al-Quran dengan Alkitab itu berbeda? Mari kita lihat apa kata Al-Quran berikut ini. Di dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 46, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Saya ulangi lagi, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Dan kami hanya kepadanya berserah diri. Menurut ayat ini, bahwa sumber Al-Quran dan Alkitab itu satu. Karena Tuhan orang Muslim dan Tuhan orang Kristen itu satu. Tetapi, mengapa cerita Alkitab dan Al-Quran banyak perbedaannya? Kalau begitu, manakah kitab yang benar-benar dari Tuhan Allah pencipta alam semesta?